welcome back to my channel. Pertama-tama saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua penonton yang ada di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang biologi perikanan buaya pada ikan. Ruaya adalah perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat lain untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan mencari makan. Tujuan ruaya ikan yang pertama, ruaya pemijahan, yaitu ikan bermigrasi untuk berkembang biak. Yang kedua, ruaya mencari makan, yaitu ikan bermigrasi untuk mencari sumber makanan baru. Dan yang ketiga, ruaya menghindar dari lingkungan yang kurang baik, yaitu ikan bermigrasi untuk menghindari kelangkaan makanan. Contoh ruaya ikan yaitu ada ikan salmon melakukan ruaya untuk kembali ke perairan tawar tempat mereka menetas. Dan yang kedua, belut Amerika dan Eropa melakukan migrasi terpanjangnya. Dampak ruaya ikan. Ruaya memerlukan banyak energi. Dan yang kedua, setelah melakukan ruaya, indukan ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut. Tidak jarang setelah melakukan ruaya, indukan ikan akan mati lemas. Pentingnya studi ruaya ikan. Yang pertama ada studi mengenai ruaya ikan merupakan hal yang fundamental untuk dunia perikanan. Dan yang kedua, dengan mengetahui lingkungan ruaya ikan, kita dapat menentukan habitat dan kondisi yang sesuai bagi keberlangsungan suatu tahapan kehidupan ikan. Mengapa sih ikan melakukan ruaya? Ruaya pemijahan adalah perjalanan yang dilakukan ikan dewasa untuk kembali ke tempat pemijahan. Ruaya pemijahan dilakukan untuk kepentingan perkembangbiakan ikan. Jadi sekarang tahukah mengapa ikan melakukan ruaya? Yaitu untuk perkembangbiakan ikan itu sendiri. Ya, dan ini contohnya di gambar di atas. Ikan mencari makan, kemudian kawin, dan menemukan habitat yang sesuai untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian ada ruaya pemijahan. Jenis-jenis ruaya. Yang pertama itu ada kata homus, yaitu ruaya ikan dari perairan tawar ke perairan laut. Dan yang kedua ada anadromus, yaitu ruaya ikan dari perairan laut ke perairan tawar. Contoh-contoh ikan yang melakukan ruaya yaitu ada ikan sidap yang sebagian besar hidupnya di air tawar, tetapi bermigrasi ke laut untuk berkembang biak. Kemudian ada ikan salmon, ikan yang sebagian besar masa hidupnya di laut tetapi kembali ke perairan tawar untuk memijak. Kemudian ada ikan belida, baung, tapa, silan, dan ikan lais. Dan ini ada contoh gambarnya, ikan sidap, ikan salmon, dan ikan belida. Persiapan ruaya. Ikan yang beruaya harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan nilai salinitas di suatu perairan. Ruaya dapat memerlukan banyak energi, sehingga tidak jarang ikan tidak memiliki energi yang cukup untuk berenang kembali ke laut setelah melakukan ruaya. Kemudian ada ruaya ke daerah pembesaran dan makanan. Ruaya ke daerah pembesaran adalah salah satu aktivitas ikan yang merupakan bagian dari daur hidupnya. Ruaya ikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya ruaya pemijahan, ruaya mencari makan, dan ruaya menghindari lingkungan yang kurang baik. Untuk penjelasannya, ruaya pemijahan adalah aktivitas ikan untuk melakukan pemijahan. Ruaya mencari makan adalah aktivitas ikan untuk mencari sumber makanan baru. Ruaya menghindari lingkungan yang kurang baik adalah aktivitas ikan untuk menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Kemudian ada ruaya ke daerah perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi
ikan yang dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya mencari sumber makanan baru, menghindari kelangkaan makanan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin, menghindari populasi. Ya. Jenis-jenis ruaya ikan yaitu ada Catadromus, ikan yang berasal dari perairan tawar ke perairan laut. Kemudian ada Anadromous, ikan yang dimulai dari perairan laut ke perairan tawar. Ruaya. Kemudian ada ruaya pengungsian. Nah, ruaya pengungsian adalah salah satu jenis ruaya ikan yang dilakukan untuk menghindari lingkungan yang tidak baik. Ruaya merupakan aktivitas penting bagi ikan yang merupakan bagian dari daur hidupnya. Kenapa sih ikan melakukan ruaya? Nah, kita lihat di slide selanjutnya ya guys ya. Ikan melakukan ruaya sebagian upaya untuk menjauh dari kondisi yang tidak mendukung untuk hidup di suatu perairan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya pH, kurangnya oksigen, suhu yang tidak normal. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Yang pertama itu ada suhu. Turun naiknya suhu dan perubahan geografis termasuk faktor mempengaruhi migrasi ikan. Suhu akan mempengaruhi proses metabolisme ikan, sedangkan gerakan tubuh berfungsi sebagai stimulus saraf. Dan yang kedua ada salinitas. Salinitas merupakan tingkat kandungan garam dalam air laut, danau, dan sungai. Ikan cenderung memiliki medium dengan salinitas yang lebih sesuai dengan tekanan osmotik pada tubuh mereka. Diketahui perubahan salinitas akan memicu ikan akan melakukan migrasi ke tempat dengan kadar salinitas yang sesuai dengan tekanan di tubuhnya. Kemudian ada kematangan donat. Salah satu faktor yang mempengaruhi ikan melakukan migrasi adalah kematangan donat. Kemudian ada renang. Aktivitas renang ikan ternyata meningkat pada malam hari. Kebanyakan ikan bertulang rawan dan bertulang keras lebih aktif berenang pada malam hari. Kebiasaan ini juga termasuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Dan yang terakhir itu ada intensitas cahaya. Faktor intensitas cahaya ini juga sangat mempengaruhi pola penyebaran ikan. Jika jenis ikan hingga suhu dan tingkat kekeruhan perairan. Ikan memiliki kecenderungan membantu kelompok kecil pada siang hari dan menyebar pada malam hari. Nah, sekarang kalian sudah pada tahu kan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi ikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton di channel saya. Dengan ini saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.